Suara guntur berangsur-angsur menghilang di halaman. Setelah sekian lama, Chen Ye bertanya di mana ayah Ling Er. Ayahnya, Zixuan tersenyum sedih dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi Chen Ye tahu apa yang sedang terjadi. Putrinya menderita karena hal ini, tapi suaminya tidak. Dia sendirian. Nasib ini sangat tidak adil. Semua penderitaan ditimpakan pada ibu. Maaf, saya tidak ingin menyebutkan kesedihan Anda. Saya hanya ingin bertanya apa yang terjadi dengan cedera bawaan Ling Er. Apa yang bisa saya lakukan untuknya? Chen Ye bertanya dalam diam. Tidak ada obatnya, tidak ada obatnya, tidak ada obatnya. Tiga kata tidak berturut-turut membuat hati Chen Ye bergetar. Dia memandang Zixuan dengan tidak percaya. Saya berterima kasih atas perhatian Anda, tapi... Zixuan berkata dengan sedih, Chen Ye, tahukah Anda bahwa ketika musuh menyerang, dia tidak hanya menyakiti saya saat saya hamil, tetapi dia juga memegang drama di telapak tangannya, racun menembus langsung ke janin. Mata Chen Ye hampir tak bernyawa saat ini. Racun itu langsung masuk ke dalam kehidupan janin. Ini adalah racun bawaan. Penyakit bawaan bisa membuat manusia tidak berdaya, dan racun bawaan pada dasarnya berarti dewa kematian selalu hidup di dalam tubuh Ling Er. Toksisitas semacam ini tidak perlu terlalu parah. Selama berhasil membangun rumah, ia akan berakar dan bertunas di tubuh manusia seperti benih, lalu tumbuh perlahan. Sekalipun ada cukup obat penawar setelah lahir, hal itu tidak dapat diselesaikan sekaligus. Selama hanya tersisa sedikit, itu seperti percikan api, cukup untuk menyalakan api padang rumput. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah bepergian ke seluruh negeri dan mengunjungi orang-orang aneh di dunia. Hasil yang saya dapatkan adalah Ling Er tidak akan hidup lebih dari 15 tahun dalam kehidupan ini. Tubuhnya tidak dapat dipulihkan lagi, dan yang bisa saya lakukan hanyalah memperbaiki kehidupannya dalam kehidupannya yang terbatas. Biarkan dia hidup seperti anak normal sebisa mungkin. Jadi kamu tinggal di sini, dan kamu menyerah. Chen Ye mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Dia juga memahami di dalam hatinya bahwa seorang wanita, dengan seorang putri yang terluka parah, menanggung kesulitan yang tidak dapat dibayangkan banyak orang dan menanggung kesedihan yang tidak dapat ditanggung oleh banyak orang dalam beberapa tahun. Untuk mencapai titik ini saat ini, sebagai seorang ibu, Zixuan telah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Namun, mengapa menyerah? Menyerah. Zixuan tertawa dalam hati, Chen Ye, tahukah kamu bahwa Ling Er sudah berusia 7 tahun ini? Mendengar ini, Chen Ye kaget. Seorang anak berusia 7 tahun terlihat seperti anak berusia 4 atau 5 tahun. Chen Ye dapat membayangkan betapa besarnya usaha yang dilakukan Zixuan dan seberapa besar penyiksaan yang dialami Ling Er. Ketika tidak ada jalan lain, ketika harapan sudah hilang, hidup normal seperti orang normal untuk jangka waktu tertentu mungkin merupakan pilihan terbaik. Namun, prinsipnya bagus, tetapi apakah hal itu benar-benar perlu dilakukan? Meski begitu, bagaimana aku bisa menyerahkan putri kesayanganku? Zixuan tidak punya air mata lagi. Matanya tampak hampa, namun dia masih menunjukkan kegigihan yang menggetarkan hati. Semua orang di dunia telah menyerah pada Ling Er, bahkan miliknya. Aku tidak akan menyerah, apalagi harapannya tipis. Meski tidak ada harapan, aku akan mengangkat langit untuk Ling Er. Inilah gunung cinta keibuan, apapun yang terjadi pada anak, mereka tidak akan pernah pergi. Di dunia ini, selain orang tuamu, tidak akan ada orang lain yang bisa memberi kamu tanpa pamrih. Mata Chen Ye tidak bisa membantu tetapi menjadi cerah, dan dia buru-buru bertanya maksudmu, Ling Er, masih ada harapan untuk sembuh. Zixuan menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak tahu apakah masih ada harapan. Saya hanya terus mencari. Jika saya tidak dapat menemukan harapan di sini, saya akan pergi ke tempat berikutnya sampai saya menemukannya. Aku harus membiarkan Ling Er memulai kembali hidupnya suatu hari nanti. Ling Er, memulai dari awal, itulah maksudnya. Mata Chen Ye kembali gelap. Ternyata ini adalah pencarian tanpa tujuan Zixuan. Bagaimana kabar Ling Er? Chen Ye tidak ingin bertanya, tapi dia harus bertanya. Hanya setelah bertanya dengan jelas dan mengetahui segalanya, Chen Ye dapat menemukan solusi untuk Ling Er. Bahkan jika dia tidak dapat melakukannya, dia masih dapat menemukan orang lain untuk membantunya. Siapa yang bisa melakukannya, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Jika gejalanya tidak bisa diketahui maka akan menunda waktu pengobatan. Ling Er berusia 7 tahun ini, baginya, 8 tahun sama pentingnya dengan 16 atau bahkan 80 tahun orang lain. Zixuan tidak ingin mengulangi rasa sakitnya sendiri, tetapi dia memahami maksud Chen Ye, menekan rasa sakit di hatinya, dan berkata dengan lembut pada hari kerja,
kecuali Ling Er menjadi sedikit lebih lemah dan terlihat tidak normal, tidak ada yang serius, tetapi... Meskipun Zixuan menahan pikirannya, dia masih merasakan sakitnya jantung berdebar-debar saat ini setiap malam bulan purnama. Saat bulan cerah menggantung tinggi, kekuatan Yin ke-12 akan kuat, yang akan mempengaruhi racun di Ling akibatnya, hidup lebih buruk daripada kematian. Malam bulan purnama lagi. Di rumah, ada Xiaoya, dan sekarang dia bertemu Ling Er lagi. Untungnya, Istana Kaisar Kuno telah menyedot kekuatan Yin ke-12 dari tubuh Xiaoya, dan mengembalikan Xiaoya ke tubuh normal. Dao Ling, bagaimana menurutmu? Chen Ye merasa senang dan bertanya dengan cepat. Karena Tian Dao dan Istana Kaisar Kuno dapat membantu Xiaoya, mungkin mereka dapat membantu Ling Er. Setelah sekian lama, Dao Ling menjawab pada dasarnya tidak ada obat untuk racun bawaan. Hati Chen Ye tiba-tiba tenggelam ke dasar. Roh pedang memiliki wawasan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dia mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Jantungnya tiba-tiba bergetar, dan dia dengan cepat berkata, Dao Ling, jika kamu mengatakan itu dasar, apakah itu berarti tidak ada jalan sama sekali? Ya, Guru, mungkin ada jalannya, tetapi itu sangat sulit. Jangan khawatir sulit atau tidak, ayo kita bicara dulu, bagaimana caranya? Hati Chen Ye perlahan hidup kembali mendaki ke langit, itu harus dilakukan untuk Ling Er. Ibu dan anak ini sungguh menyedihkan. Chen Ye tidak dapat membayangkan bagaimana Ling Er berhasil bertahan hidup selama 7 tahun dan banyak malam bulan purnama di mana kehidupan lebih buruk daripada kematian kewalahan oleh penderitaan ini. Mengetahui apa yang dipikirkan Chen Ye saat ini, Dao Ling berkata, Guru, Anda harus siap secara mental. Kekuatan Taiyin Xiaoya tentu saja merupakan bawaan dan langka di dunia. Namun, ini adalah konstitusi bawaan dan selalu dapat diselesaikan. Metodenya, tetapi racun bawaan, meskipun bawaan, juga sengaja ditargetkan, tidak sulit lagi untuk menyebutkannya, pada dasarnya adalah perlombaan melawan kematian. Aku mengerti, Dao Ling, katakan saja padaku. Chen Ye menarik napas dalam-dalam. Tuan, Anda juga telah merasakan aura mendominasi yang dipancarkan Ling Er sebelumnya. Terlebih lagi, dengan kekuatan jiwa Anda, Tuan, Anda tidak dapat menembus ke dalam tubuhnya untuk menyelidikinya. Ini adalah hambatan terbesar. Dao Ling berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya ingin tahu apakah ada cara untuk membantu Ling Er, pertama-tama, saya harus memahami kondisi tubuh Ling Er secara detail. Dengan kata lain, saya perlu menggunakan jiwa tuannya, persepsi untuk mendapatkan informasi yang akurat. Jika tidak, saya tidak dapat meresepkan obat yang tepat. Itulah kebenarannya. Kalau penyebabnya tidak diketahui, bagaimana cara mengobatinya? Chen Ye berhenti sejenak dan kemudian segera berkata, saya akan mencoba lagi untuk melihat apakah kekuatan jiwa berhasil bertahan di tubuh Ling Er. Tuan, sebaiknya kamu berhati-hati. Jika kekuatan jiwamu tertelan, maka kamu mungkin akan berakhir di sini selamanya dalam hidup ini. Menghadapi keanehan Ling Er, akan sulit bagi jiwamu untuk berubah. Dao Ling mengingatkan. Jiwa adalah fondasi tubuh manusia, selama belum lengkap, kelangsungan hidup akan menjadi masalah. Meskipun jiwa Chen Ye telah menjelma menjadi tubuh, ada kemungkinan karena itu ia tidak dapat lagi berproduksi kemajuan di jalur seni bela diri. Aku tahu, tapi apapun yang terjadi, aku harus mencobanya. Kalau dibilang sulit, itu artinya aku punya kesempatan, dan itu sudah cukup. Chen Ye berkata dengan sungguh-sungguh, lalu menatap Zixuan dan berkata, saya akan menemui Ling Er lagi. Saya ingin mengetahui kondisi sebenarnya dia. Hanya dengan cara ini saya dapat memikirkan cara untuk membantu Ling Er. Tidak, Zixuan menolak tanpa berpikir. Sebagai seorang ibu, dia hanya mengenal putrinya lebih baik daripada Chen Ye. Pemahaman yang tepat membutuhkan cara seperti apa, dan Zixuan mengetahuinya dengan lebih jelas. Merupakan kehormatan besar bagi ibuku untuk bertemu denganmu, jadi aku tidak ingin kamu dirugikan sedikit pun karena Ling Er. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Chen Ye tersenyum ringan. Mendengar ini, Zixuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Chen Ye, bagaimana kamu bisa menyembunyikan ini dariku? Belum lagi kultivasimu di alam Zhongxuan, bahkan jika kamu telah mencapai tingkat bumi Xuan yang bisa disebut master sejati, kekuatan jiwamu bahkan tidak bisa dipaksa untuk tinggal di tubuh Ling Er sejenak. Jika saya adalah pemilik transformasi jiwa, Zixuan, menurut Anda apakah saya bisa melakukannya? Pemilik ganti jiwa, Zixuan tertegun sejenak, menatap Chen Ye dengan tidak percaya, matanya dipenuhi dengan sedikit harapan, tapi segera, harapan itu benar-benar hilang. Melihat ini, Chen Ye tersenyum diam-diam, pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwa yang agung melonjak di antara alisnya.
Kekuatan jiwa yang melayang di depannya perlahan memadat di benak Chen Ye, dan akhirnya tampak berubah menjadi sosok buram. Meski jiwa dalam keadaan awalnya belum bisa benar-benar memadat, apalagi menjelma menjadi tubuh nyata seperti pada tahap transformasi, tidak sulit untuk membuat Zixuan mempercayainya. Dengan penampilannya saat ini, Chen Ye yakin Zixuan pasti akan mengerti. Benar saja, di mata Zixuan, harapan yang baru saja hilang muncul kembali samar-samar. Namun harapan ini nampaknya agak redup. Tentunya, meskipun Zixuan mengetahui bahwa Chen Ye benar-benar mengalami transformasi jiwa, ia tetap tidak percaya bahwa Chen Ye berhasil membiarkan kekuatan jiwa tetap berada di dalam tubuh Ling Er. Transformasi jiwa memang mewakili kekuatan, tetapi tingkat kultivasi Chen Ye saat ini sebenarnya tidak cukup. Selain itu, Zixuan memahami betul betapa berbahayanya tubuh putrinya. Zixuan, melihat ekspresinya, Chen Ye mengerti apa yang dia pikirkan dan tidak bisa menahan senyum. Zixuan berkata terima kasih atas kesediaanmu untuk membayar Ling Er. Aku menerima cinta ini. Tapi sekali lagi, aku tidak ingin kamu terluka dengan cara apapun karena Ling Er. Jika sesuatu terjadi padamu, tidak hanya aku, tapi juga Ling Er setelah mengetahui hal ini, hatinya tidak akan tenang. Dalam kehidupan ini, Zixuan dan Ling Er telah menerima tatapan, hinaan, dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak lagi memiliki teman sejati. Sekarang, penampilanmu membuat hatiku tidak dingin lagi. Ini sudah cukup. Bagaimana jika aku bersikeras untuk mencobanya? Kata Chen Ye dengan alis terangkat. Zixuan muncul di depan kamar Ling Er dalam sekejap, dengan senyuman langka saya akan membawa Ling Er dan segera meninggalkan Daqian Mansion. Bagaimanapun, kami ibu dan anak perempuannya hanyalah orang yang lewat ke tempat manapun di dunia. Mendengar ini, Chen Ye tidak bisa menahan senyum pahit. Kalau begitu, maafkan aku. Begitu dia selesai berbicara, cahaya ungu terang tiba-tiba melonjak ke halaman, menutupi Zixuan dalam sekejap. Zixuan, saya tahu bahwa kultivasi Anda luar biasa, tetapi saya katakan dengan jelas bahwa ini adalah harta karun Hunyuan. Untuk saat ini, Anda tidak dapat menerobosnya. Dengan mengatakan itu, Chen Ye berjalan maju, melepaskan Zixuan, dan membuka pintu kamar. Chen Ye, tidak, Zixuan berteriak keras, air mata yang sudah lama hilang memenuhi pupil matanya yang kosong. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang ada di dalam tubuh putrinya. Bahkan jika jiwa menjadi pemiliknya, kekuatan jiwa Chen Ye tetap tidak bisa berenang bebas di tubuh Ling Er. Chen Ye berhenti sejenak, berbalik, dan berkata dengan serius saat pertama kali aku bertemu Ling Er, aku hanya membantunya di jalan, tapi dia menjadi terikat padaku, orang asing. Zixuan, jangan bilang itu Ling Er belum pernah mempercayai seseorang semudah ini. Zixuan tercengang. Selama bertahun-tahun, dia telah membawa Ling Er kemana-mana untuk mengunjungi dokter terkenal dan mencari obat mujarab. Meskipun dia hanya tinggal di setiap tempat untuk waktu yang singkat, dia belum pernah melihat Ling Er tersenyum begitu bahagia dan berbaring dengan damai di tempat asing seperti hari ini. Sepertinya kamu sendiri yang menyadarinya, kan? Chen Ye tersenyum dalam dan berkata jika tebakanku benar, aku mungkin orang pertama yang dikenali Ling Er selama bertahun-tahun sejak dia menjadi berakal sehat, selain ibumu, kan? Zixuan mengangguk tanpa sadar. Memang, Ling Er tidak pernah mengenali siapapun, Chen Ye adalah yang pertama. Meskipun saya tidak mengerti tentang apa semua ini, saya punya alasan untuk percaya bahwa Ling Er secara alami tertarik pada saya atau sesuatu yang saya miliki. Chen Ye tersenyum tipis dan berkata bukan karena Ling Er menjadi tertarik tanpa disadari, melainkan karena kondisi fisik Ling Er. Dengan cara ini, saya dapat yakin bahwa racun bawaan Ling Er, Tian jika ada orang di bawah sana yang bisa menyelesaikannya, maka saya harus menjadi salah satu dari mereka. Chen Ye mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tegas. Faktanya, hanya dia yang tahu bahwa itu semua tidak masuk akal. Tidak dapat disangkal bahwa Ling Er memang memiliki kesan yang baik terhadap Chen Ye, namun yang terbaik, seorang gadis kecil yang telah mengalami banyak kesulitan tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang peduli padanya, jadi wajar jika dia akan merasa bersyukur padanya, jantung. Dan ketika Chen Ye mengetahui kondisi fisiknya, tidak ada hal aneh yang tidak bisa dia hindari, dan dia bahkan lebih bersyukur. Seorang anak berusia 7 tahun, betapapun bijaksananya dia, tetaplah anak-anak. Di saat normal, Chen Ye tidak dapat menjamin apa yang dia katakan, tetapi Zixuan percaya bahwa pada saat ini, dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Tak perlu dikatakan lagi, transformasi jiwa, nama Hunyuan Zibao, sudah cukup kaget. Terlebih lagi, saat keduanya pertama kali bertemu, Zixuan melihat ketergantungan Ling Er pada Chen Ye,
yang sudah memberinya gambaran yang sudah terbentuk sebelumnya. Sekarang dia mendengar Chen Ye menjelaskannya secara detail, ide ini akan berkembang tanpa batas, dia harus mempercayainya demi Ling Er. Jadi, jangan khawatirkan aku. Kamu lihat betapa pintarnya aku, bagaimana aku bisa membiarkan sesuatu terjadi padaku. Chen Ye tersenyum, berbalik, dan masuk ke kamar. Chen Ye, biarkan aku keluar. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Di dalam kamar, melihat Ling Er tidur dengan tenang, hati Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak ditarik lagi. Dia belum pernah melihat rasa sakit gadis kecil itu ketika dia sakit, tetapi jika dia tidak melihat ini, hidup akan lebih buruk dari kematian. Karena dia sudah mencicipinya, Chen Ye semakin ketakutan. Saya pasti tidak ingin mengalami perasaan seperti itu untuk kedua kalinya. Namun, dalam 7 tahun terakhir, Ling Er tidak tahu sudah berapa kali dia mengalaminya. Hati Chen Ye sakit, dia tidak berani melihat atau berpikir lagi. Dia berjalan cepat di depan Ling Er. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang agung melonjak tanpa syarat, itu secepat kilat. Sesaat, ketika kekuatan jiwa baru saja masuk, kekuatan mendominasi yang dirasakan Chen Ye muncul dari udara tipis, dengan kuat mengusir semua kekuatan jiwa. Sama seperti sebelumnya, meskipun Chen Ye sudah siap, kekuatan jiwa masih melonjak kembali tak terkendali. Sial, aku tidak percaya, aku akan macam-macam denganmu. Chen Ye diam-diam menjadi kejam, dan dengan pikiran, dia meningkatkan keluaran kekuatan jiwanya, terus-menerus masuk ke tubuh Ling Er, mencoba menggunakan metode ini untuk menyelesaikan kekuatan pendorong yang kuat. Namun, tidak peduli apa yang dilakukan Chen Ye, kekuatan dominan di tubuh Ling Er tampaknya sama dengan dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan dari luar, itu tidak akan pernah bertahan bahkan setengah menit. Jika kekuatan jiwa tidak bisa tinggal di tubuh Ling Er, Chen Ye tidak bisa membiarkan roh pedang menilai kondisi gadis kecil itu secara akurat. Kemudian, bahkan jika roh pedang punya cara, itu tidak bisa membantu Ling Er. Brengsek, kamu hanya brengsek. Orang pembawa sial, ayo bertarung. Chen Ye mengutuk dengan marah, dan kekuatan jiwa yang baru saja diusir secara paksa dari tubuh mengalir masuk lagi. Tapi kali ini, Chen Ye benar-benar mencoba yang terbaik. Di ruang kesadaran yang jauh, jiwa yang utuh, pada saat ini, bergegas keluar dari ruang kesadaran di bawah desakan putus asa Chen Ye, dan hanya tinggal dalam kehampaan realitas untuk sesaat. Kemudian, itu berubah menjadi bayangan dan mengalir ke tubuh Ling Er. Saat ini, rasanya seperti kilat dan guntur. Ketika seluruh jiwa masuk, itu setara dengan kekuatan jiwa Chen Ye yang tidak dipancarkan dari tubuhnya lalu masuk, tetapi memancarkan kekuatan jiwa langsung ke tubuh Ling Er. Tampaknya itu semua adalah kekuatan Chen Ye, tetapi keduanya memiliki dua efek yang sangat berbeda. Setidaknya, ketika jiwa berada di dalam tubuh Ling Er, kekuatan dahsyat dan mendominasi yang muncul dari udara tipis di tubuh gadis kecil itu tidak bisa lagi mengusir kekuatan luar dengan mudah. Setelah mencapai langkah ini, Chen Ye menghela nafas lega, tapi segera matanya menegang. Ini hanyalah langkah pertama. Setelah kekuatan jiwa bisa bertahan di tubuh Ling Er, dia masih harus menahan tindakan melahap kekuatan sombong. Jika tidak, pada akhirnya Anda akan gagal dan merugikan diri sendiri. Hantu, seperti rumput kuat yang tertiup angin, terhuyung-huyung di dalam tubuh Ling Er, menahan pengusiran paksa dari kekuatan sombong. Namun, hantu tersebut adalah kumpulan jiwa Chen Ye yang utuh. Meski tidak terlalu kuat dibandingkan dengan kekuatan yang mendominasi, namun karena kegigihan dan kerja keras Chen Ye, akhirnya ia tidak diusir dari tubuh Ling Er sejak awal. Pada saat ini, bahkan jika dia akan stabil, Chen Ye tidak berani bernapas lega. Pada saat itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi kekuatan jiwanya, dengan cepat menghilang dari jiwanya, dan mencoba kekuatannya, terbaik untuk mengeksplorasi kondisi fisik Ling Er. Namun, keanehan yang disebabkan oleh racun bawaan juga meledak dengan kemampuan terkuat di saat yang bersamaan. Kekuatan mendominasi yang ganas seperti binatang buas kuno langsung berubah menjadi kekuatan melahap yang tidak bisa menelan apapun. Kekuatan jiwa yang tersebar, di bawah kendali Chen Ye, baru saja mengambil tindakan, segera, itu ditelan dengan paksa. Tuan, Anda tidak boleh tertelan. Bahkan sedikit pun dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Anda. Tian Dao dan Chen Ye telah menjadi satu, dan Dao Ling segera berteriak dengan suara yang dalam. Aku tahu. Chen Ye menghela nafas panjang, dan pikirannya segera tenggelam. Dia bergabung sebentar dengan jiwa Ling Er di seluruh tubuh Ling Er, dalam sekejap, bayangan hantu jiwa berubah menjadi cahaya hitam,
seperti penusuk, menyebarkan semuanya setelah menyerap semua kekuatan jiwa, ia bergegas menuju kedalaman tubuh Ling Er seperti kilat. Langkah seperti itu sebenarnya merupakan konfrontasi langsung dengan kekuatan melahap yang kuat itu. Ketika jiwa sedang melalui bencana awal, Chen Ye mendapat bimbingan dari roh pedang untuk menyingkat pikirannya dan menyatu dengan jiwa kelahirannya. Kemudian, dia dapat menggunakan beberapa metode. Sekarang, meski jiwa ada di dalam tubuh Ling Er, tetap tidak bisa menghentikan Chen Ye melakukan ini. Hanya saja dia tidak bisa menggunakan energi Xuan Qi. Apakah ini cukup? Chen Ye tidak tahu, tapi selain metode ini, Chen Ye tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengetahui kondisi tubuh Ling Er. Anda harus mengambil risiko. Faktanya, bahkan Chen Ye sendiri tidak begitu mengerti mengapa dia begitu peduli pada gadis kecil Ling Er. Apakah karena kesulitan dan penderitaan ibu dan anak mereka selama 7 tahun terakhir? Atau karena cinta keibuan Zixuan? Atau apakah gadis kecil itu berperilaku baik dan bijaksana sehingga membuat orang merasa tertekan? Mungkin ini semua alasannya, tapi ada satu hal yang sangat diyakini Chen Ye di dalam hatinya. Selain alasan tersebut, ada hal lain. Rasa kasihannya pada Ling Er sepertinya sudah ditakdirkan oleh surga, dia selalu bisa membuat dirinya tidak mampu menahan diri. Ling Er masih muda, ketika dia bertemu seseorang yang sangat baik padanya, dia akan menjadi ketergantungan. Chen Ye telah dewasa, dan perbedaan antara baik dan buruk tidak lagi sesederhana seperti pada anak-anak. Chen Ye sendiri tidak mengerti mengapa suasana hati seperti itu terjadi. Mungkin, ini menegaskan bahwa Chen Ye ditakdirkan untuk bersama Ling Er dalam hidup ini. Dalam hal ini, Chen Ye tidak takut mengambil risiko untuk Ling Er. Selain itu, dia memiliki kartu truf yang besar untuk melindunginya. Tubuh Ling Er, pada saat ini, tampak seperti ruang tak terbatas di alam semesta. Kekuatan melahap yang dahsyat adalah angin kencang di alam semesta yang dapat mengobrak-abrik benda apapun. Bepergian dalam angin yang begitu kencang, Chen Ye hanya bisa merasakan jiwanya seolah-olah ditusuk oleh ribuan jarum. Gelombang rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke pikirannya, menyebabkan tubuhnya bergetar terus-menerus. Orang baik, Chen Ye sebenarnya tersenyum. Semakin parah rasa sakitnya, semakin baik. Dengan cara ini, perhatiannya akan teralihkan dan tidak terlalu ceroboh. Di kehidupan sebelumnya, dia telah menghadapi terlalu banyak krisis, dan dia bahkan berada di ambang hidup dan mati seringkali. Rasa sakitnya sekarang memang parah, tapi tidak tertahankan. Yang ditakutkan oleh Chen Ye bukanlah dia akan koma karena rasa sakit yang parah, tapi yang dia takuti adalah jiwanya tidak akan mampu bertahan dari kekuatan melahap terlalu lama. Untungnya Chen Ye tidak meminta banyak, ia percaya bahwa alam semesta ini memang tidak ada habisnya, namun tidak mungkin setiap tempat dipenuhi angin kencang yang dapat mengobrak-abrik segalanya. Biarpun angin kencang bertiup kemana-mana, pasti akan ada kuat dan lemah. Yang ingin dituju Chen Ye adalah tidak ada Gang Feng, atau dengan kata lain, titik terlemah dari Gang Feng. Hanya dengan cara ini, dia tidak hanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi Ling Er juga akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat ini, tidak ada cara untuk mundur. Itu berubah menjadi bayangan cahaya hitam dan bergerak melalui kekuatan melahap dengan kecepatan sangat tinggi. Sementara kekuatan melahap yang kuat menembus cahaya hitam, ia dengan cepat menyebar dan melonjak ke dalam cahaya hitam. Ini jelas untuk memisahkan dan mengelilingi jiwa Chen Ye inci demi inci, dan kemudian melahapnya poin demi poin. Belum lagi konsekuensi setelah tertelan, bahkan jika jiwa dipisahkan secara paksa, akhir Chen Ye akan sangat tragis. Belum lagi jiwanya, coba dipikir-pikir, kalau ada yang utuh dipotong-potong, apakah masih bisa mempertahankan ciri aslinya? Begitu jiwa terbagi, Chen Ye akan segera kehilangan kendali atas jiwa. Pada saat itu, dia sama dengan kehilangan jiwanya, dan dia akan menjadi idiot. Mampu menyelamatkan satu nyawa masih merupakan hasil terbaik. Tapi hasil ini bukan yang diinginkan Chen Ye. Merasakan niat untuk melahap kekuatan, Chen Ye tidak bisa menahan senyum dingin, pikirannya tiba-tiba bergerak, dan semburan cahaya hitam terang muncul dari jiwanya lagi, mencegat kekuatan melahap yang mengalir ke dalam jiwanya. Ketika mencapai tahap awal transformasi jiwa, jiwa berhasil menahan guntur dan hukuman kesengsaraan surgawi. Kekuatan guntur merupakan kekuatan penghancur terkuat di dunia. Meski kekuatan melahapnya tak tertandingi, namun tidak sebaik kekuatan guntur yang berasal dari langit dan bumi. Oleh karena itu, mustahil bagi kekuatan pemakan untuk menghancurkan jiwanya sendiri dengan mudah. Ini juga salah satu alasan terpenting mengapa Chen Ye berani mengambil risiko ini. Kekuatan melahap yang terus-menerus seperti perjalanan yang panjang, membuat Chen Ye tidak mungkin melihat akhirnya. Namun,
Kegigihan dalam hatinya membuatnya percaya bahwa pada akhirnya akan ada momen ketika dia bisa melihat cahaya di depan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sepertinya dia akan melepaskan diri dari pengekangannya ketika dia merasakan cahaya hitam yang diubah oleh bayangan. Pada saat tertentu, area tertentu di tubuh Ling Er tiba-tiba sedikit bergetar. Guncangan kecil ini sepertinya memicu tsunami yang dahsyat. Kekuatan melahap yang berkali-kali lebih kuat dari kekuatan yang mengelilingi jiwa Chen Ye melonjak dengan liar dari area itu. Setelah sekejap, kekuatan melahap baru muncul di cahaya hitam, dan segera bergabung dengan kekuatan melahap asli. Pada saat ini, hati Chen Ye bergetar hebat, seolah-olah dia disambar petir, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri, jatuh ke tanah. Bang! Chen Ye berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan seteguk besar darah seolah-olah itu adalah air. Kekuatan melahap telah melukai Chen Ye secara serius sebelum dia bisa melakukan apa yang disebut serangan. Tidak hanya kekuatannya terlihat jelas, itu juga membuat Chen Ye tahu bahwa kali ini, orang itu benar-benar akan melakukan sesuatu yang serius. Ledakan. Kekuatan melahap yang tak tertandingi tidak sekadar ingin menelan jiwa Chen Ye, tetapi seperti palu yang berat, menghantam jiwa dengan keras, mencoba menghancurkannya secara langsung. Dampak yang dahsyat membuat cahaya hitam bergetar, dan cahaya terang menjadi sangat redup dalam sekejap. Bayangan di dalamnya sangat transparan pada saat ini, seolah-olah akan menghilang kapan saja, dan Chen Ye mengetahuinya, jiwa hanya bisa menahannya, dampak yang sama paling banyak 2 kali. Chen Ye, berhenti, ambil kembali kekuatan jiwamu. Zixuan sebenarnya berhasil menembus batasan istana Kaisar kuno. Chen Ye sekarang tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Serangan kekuatan melahap lainnya sangat besar, dan bau kematian diam-diam kembali ke pikirannya secara tidak sengaja. Dulunya berada di tangan Yun Taixu dan Shen Yishan. Chen Ye pernah merasakan nafas kematian sebelumnya, tapi kali ini datang langsung ke jiwa, dan baunya benar-benar berbeda. Kematian fisik hanyalah kematian fisik, tetapi begitu jiwa dihancurkan, meskipun tubuh Chen Ye masih hidup, dia hanya akan memiliki kehidupan ini, dan tidak akan ada kehidupan setelah kematian. Teori 6 jalan reinkarnasi selalu ada. Kita akhirnya sampai sejauh ini. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Merasakan gelombang kekuatan melahap yang tiba-tiba, Chen Ye bergumam pelan, dan kemudian berteriak kamu belum muncul. Ledakan. Saat teriakan tajam jatuh, energi seperti badai tiba-tiba meledak dari tubuh Chen Ye. Tubuhnya yang setengah berlutut tiba-tiba mulai bergetar seolah-olah dia telah dipukul dengan keras lagi. Chen Ye, aku bilang berhenti, apakah kamu mendengarku? Tembakan petir Zixuan datang, dan istana Kaisar kuno jatuh dari langit. Cahaya ungu menyelimuti Chen Ye, membuat jarak pendek ini tampak seperti jurang. Chen Ye, dalam cahaya ungu, wajah Chen Ye sepucat binatang, dan semakin banyak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bau kematian yang bergema di benaknya berubah menjadi nafas nyata pada saat ini, menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak bisa mengendalikan aura misterius di dantiannya saat ini. Ketika jiwa menghadapi hukuman surgawi dan kesengsaraan guntur, pada saat kritis, aura misterius melangkah maju dan mencegat naga guntur terakhir dan terkuat. Pada saat itu, Chen Ye tahu betapa kuatnya orang ini. Oleh karena itu, kali ini jiwa secara paksa memasuki tubuh Ling Er, dan aura misterius menjadi kartu truf terbesar Chen Ye. Tanpa diduga, orang ini tergelincir pada saat kritis. Merasa bahwa setelah serangan kedua dari kekuatan melahap, jiwa telah menjadi sepenuhnya transparan, Chen Ye tidak bisa menahan perasaan gugup. Kemudian, wajahnya menjadi dingin dan dia berteriak dengan marah keluar. Suara marah bergema, dan pikirannya langsung menuju ke dantiannya. Mungkin karena tabung ganda, aura misterius akhirnya muncul dari dantian dengan enggan. Namun, bagaimanapun juga, itu belum disempurnakan oleh Chen Ye. Chen Ye menganggap remeh bahwa itu akan membantu. Melihat aura misterius itu muncul, tetapi tidak berjalan sesuai harapannya, Chen Ye berteriak lagi jika sesuatu terjadi padaku, kamu juga tidak akan kaya. Meskipun tidak jelas mengapa aura misterius ini muncul di dantiannya dan tidak dapat dimurnikan sendiri, ada satu hal yang benar. Karena muncul di dantiannya, maka bagi tubuhnya, itu pasti penting. Semua energi dalam pikirannya melonjak, menyelimuti aura misterius, dan segera melonjak keluar. Namun, Chen Ye tidak pernah menyangka bahwa meskipun dalam situasi ini, aura misterius tetap tidak bergerak, seolah-olah jiwa Chen Ye menghilang, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Chen Ye tidak bisa menahan amarahnya roh pedang, tolong aku. Pedang surgawi menyala, dan cahaya putih terang dipaksakan ke dalam pikiran. Mereka mengerahkan kekuatan bersama, melibatkan aura misterius, dan dengan paksa menyapunya.
Pada saat ini, aura misterius menunjukkan perlawanan yang besar. Meskipun pedang surgawi dan pikiran mencoba yang terbaik, kecepatannya sangat lambat, jauh lebih kecil dari kecepatan serangan ketiga kekuatan pemakan. Melihat di depan matanya, serangan ketiga dan fatal ini akan segera jatuh, dan istana kaisar kuno yang melayang di luar tiba-tiba kembali ke tubuh Chen Ye. Cahaya ungu melonjak, mengintegrasikan semua kekuatannya dengan kekuatan pedang surgawi. Dengan tambahan kekuatan istana kaisar kuno, mungkin aura misterius ini awalnya adalah aura yang muncul setelah Chen Ye bersendewa dengan gerbang istana kaisar kuno untuk pertama kalinya, jadi dari perlawanan dalam aura misterius itu segera menjadi sangat kecil sehingga hampir dapat diabaikan. Dengan upaya bersama Chen Ye dan dua dewa besar, aura misterius keluar dari alis Chen Ye, dan segera mengalir ke tubuh Ling Er, langsung tiba di luar jiwa yang telah menjadi sangat ilusi. Aura misterius itu memang sekuat yang diperkirakan Chen Ye. Begitu muncul, kekuatan melahapnya yang sombong dan tak tertandingi meleleh dengan cepat seperti es yang bertemu dengan terik matahari. Namun, bukan berarti ia benar-benar hilang, melainkan ia datang dari sana dan kembali lagi ke sana. Tanpa campur tangan kekuatan melahap, meski jiwa sudah sangat lemah, tidak terlalu sulit untuk mengetahuinya dengan jelas. Hantu itu berdiri di antara tubuh-tubuh itu, dan kekuatan jiwa menghilang dengan cepat. Dalam pancaran kekuatan jiwa, Chen Ye tiba-tiba menemukan bahwa bagian dalam tubuh Ling Er tampaknya benar-benar telah berubah menjadi alam semesta tanpa akhir, dan persepsi jiwa di dalamnya terasa seperti akan tersesat. Tidak hanya itu, selama perjalanan ini, tubuh Ling Er merasakan semuanya sangat normal. Bahkan kekuatan melahap sebelumnya tidak lagi dapat dirasakan oleh Chen Ye. Sepertinya semua yang terjadi barusan adalah mimpi Chen Ye, dan Ling Er sendiri tidak memiliki apa yang disebut racun bawaan. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aneh sekali, bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Roh pedang. Sekarang persepsi jiwa dapat beredar bebas di tubuh Ling Er, roh pedang juga dapat merasakannya dengan bantuan tubuh Chen Ye. Sebelum roh pedang sempat bereaksi, aura misterius yang belum kembali menerobos belenggu kekuatan jiwa dan terbang menuju tempat tertentu di tubuh Ling Er seperti kilat. Tuan, ikuti saya. Dao Ling tidak perlu mengingatkannya, Chen Ye akan melakukan hal yang sama. Mengikuti aura misterius tersebut, setelah lebih dari 10 menit, kami akhirnya sampai di suatu area tertentu. Di sini, sepertinya ini adalah akhir dari alam semesta. Chen Ye melihat bahwa dalam kegelapan yang ekstrim, ada aura yang membuat jantung berdebar dan menakjubkan, yang persis sama dengan kekuatan melahap yang muncul sebelumnya. Sangat gelap bahkan dengan bantuan cahaya, mustahil untuk melihatnya. Namun, dalam kegelapan, ada cahaya redup yang berkelap-kelip dengan lembut. Cahayanya tidak terlalu jelas, tetapi cukup bagi orang untuk melihat semuanya dengan jelas. Kegelapan ini seperti pusaran besar, mengambang di tengah pusaran tersebut. Sebuah manik kecil. Entah itu aura yang membuat jantung berdebar-debar atau cahaya redup, semuanya muncul dari manik-manik. Ini, pil racun. Suara Dao Ling menjadi sangat serius. Alis Chen Ye tiba-tiba menegang. Racun bawaan itu seperti benih dan akan tumbuh lebih kuat seiring pertumbuhan seseorang. Orang yang menggunakan metode ini pada Ling Er jelas merupakan orang yang sangat ahli. Oleh karena itu, baik racun maupun tekniknya adalah orang biasa, bahwa bahkan dengan kinerja Zixuan yang luar biasa, dia tidak dapat menemukan ramuan yang cocok untuk membantu menahan Ling Er setelah dia lahir. 7 tahun sudah cukup untuk racun ini mengembun menjadi pil racun di tubuh Ling Er. Dao Ling berkata dengan sungguh-sungguh pil racun, cara bertahan hidup adalah dengan melahap vitalitas Ling Er. Ketika semua vitalitas Ling Er ditelan, maka dia. Jadi, selama pil racun itu dikeluarkan dari tubuh Ling Er akan bebas darinya. Chen Ye bertanya dengan dingin. Apakah sesederhana itu? Dao Ling menghela napas. Hati Chen Ye tiba-tiba memadat. Memang tidak sesederhana itu. Meski ilmunya tidak sebaik Dao Ling, tidak mudah untuk memadatkan racun bawaan menjadi pil racun. Meskipun butuh waktu 7 tahun, dan meskipun orang yang menggunakan metode ini sangat ahli dalam budidaya, kondisi ini masih cukup untuk membuat ramuan beracun. Dunia di sekitar Du dan tampak sunyi. Namun, jiwa Chen Ye ada di sini, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasakan keanehan yang paling dalam. Kekuatan penyerap melahap memang muncul dari pil racun, tapi sumber sebenarnya bukanlah pil racun. Di sini, poison pill sepertinya adalah sebuah media. Mungkin, kemunculan poison pill hanyalah sebuah fungsi yang mengeluarkan kekuatan melahap. Kemudian, vitalitas nol yang diserap oleh poison pill bukanlah keberadaan dan racun. Dari sudut pandang ini, racun bawaan seharusnya menjadi proses yang menyakitkan bagi Ling Er.
Apa yang mempengaruhi Ling Er dan membahayakan nyawanya mungkin adalah kondisi tubuhnya sendiri. Tuan, kami sudah mengetahui situasinya. Ayo keluar dari sini dulu. Entah kenapa, suara Dao Ling justru bergetar, seolah ada sesuatu jauh di balik pil racun yang membuatnya merasa tidak nyaman. Mendengar ini, Chen Ye mengerutkan kening. Dia melihat kegelapan tak berujung di balik pil racun. Chen Ye, apa kabar? Melihat Chen Ye mundur, Zixuan segera melangkah maju untuk mendukungnya. Dengan kultivasi dan penglihatan Zixuan, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa yang pertama sekarang sangat lemah, tidak hanya secara tubuh, tetapi juga jiwa. Oh, tidak apa-apa. Saya seorang pengubah jiwa dan saya pulih dengan cepat. Chen Ye tersenyum lembut, dan rasa sayangnya pada Zixuan meningkat lagi. Dia menanyakan kabarnya tanpa menanyakan kondisi fisik putrinya. Tentu saja perasaan baik seperti ini bukanlah perasaan antara pria dan wanita. Aku akan membantumu pergi ke kamar sebelah untuk beristirahat. Chen Ye melambaikan tangannya, menatap Ling Er yang sedang tidur nyenyak, berjalan keluar kamar, lalu bertanya setelah Ling Er lahir, apakah kekuatan jiwa siapapun yang berhubungan dengan Anda tidak pernah menembus ke dalam ling tubuhmu? Sudahkah kamu memeriksanya? Zixuan mengangguk, ekspresi tak berdayanya muncul kembali karena alasan inilah orang-orang menjadi tidak berdaya, dan kamu mengambil terlalu banyak risiko. Tahukah kamu, jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana Ling Er dan aku bisa merasa nyaman dalam hidup ini? Tidak apa-apa mengambil risiko. Lagi pula, bukankah itu baik untukku? Chen Ye mengubah topik dan berkata dengan serius jadi, bahkan kamu tidak tahu fisik Ling Er sendiri. Mengapa kamu menanyakan hal itu? Wajah Zixuan tiba-tiba melonjak dengan kegelisahan yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam 7 tahun, Chen Ye adalah orang pertama yang secara paksa mengeksplorasi kekuatan jiwa dalam tubuh Ling Er. Dalam hal pemahaman kondisi fisik Ling Er, bahkan ibunya pun tidak dapat mengejar ketertinggalannya di dunia ini. Oleh karena itu, ketika Chen Ye menanyakan pertanyaan ini, kegelisahan Zixuan menjadi semakin kuat. Dia takut mendapatkan informasi yang lebih buruk dari mulut Chen Ye. Melihat ekspresi Zixuan, Chen Ye menghela nafas pelan di dalam hatinya. Itu tentang Ling Er. Ada beberapa hal yang dia tahu tidak bisa dia katakan, tapi dia harus mengatakannya. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye berkata Zixuan, racun bawaan telah mengembun menjadi pil racun di tubuh Ling Er. Sebelum dia selesai berbicara, wajah Zixuan menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya menjadi kusam seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dengan pengetahuannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti dari kemunculan poison pill? Tetapi ini bukanlah hal yang paling serius. Melihat Zixuan, Chen Ye tidak tahan. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Dia menekan detak jantungnya dan berkata dengan lembut pil racun tidak mudah kental. Anda harus mengetahui hal ini dengan baik. Zixuan adalah orang yang pintar. Ketika dia mendengar ini, dia langsung bertanya maksudmu, semua ini karena fisik Ling Er. Bagus. Chen Ye berkata perlahan fisik Ling Er sangat istimewa. Tidak hanya memunculkan keberadaan pil racun, tetapi kekuatan yang dapat mengusir jiwa orang lain, atau bahkan melahapnya, dipancarkan oleh Ling Er sendiri, jadi. Oleh karena itu, akan ada perlawanan yang kuat. Kedengarannya sangat luar biasa, tapi ini benar. Tubuh Ling Er sekarang merasakan bahwa tubuh dan jiwanya telah terbagi seluruhnya menjadi 2 bagian. Dengan kata lain, Ling Er memiliki jiwa yang mandiri, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Tentu saja, kendali yang disebutkan di sini hanya berarti bahwa ketika kekuatan eksternal masuk, tubuh Ling Er akan mengusir atau melahap kekuatan eksternal tersebut dengan sendirinya. Karena alasan ini, tidak ada seorang pun yang mampu merawat Ling Er selama 7 tahun, dan terlalu banyak waktu yang terbuang. Sekarang, bahkan jika Chen Ye masuk, dia hampir tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya, tetapi penyakit itu perlu diselesaikan. Chen Ye dan Dao Ling tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Mengusir ramuan beracun itu mungkin merupakan cara terbaik. Namun, tubuh Ling Er tidak akan pernah mengizinkannya, jadi satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan memurnikan pil racun. Saya percaya bahwa dengan keterampilan Zixuan yang luar biasa, bukan karena dia tidak pernah mengajari Ling Er cara berlatih selama bertahun-tahun ini, tetapi sekarang Ling Er masih belum memiliki tingkat kultivasi sama sekali. Anda dapat mengetahui bahwa membiarkan Ling Er berlatih dengan cara ini sendirian adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Jalan yang tidak berfungsi adalah jalan buntu. Kekuatan jiwa Chen Ye bisa masuk ke tubuh Ling Er, dengan kata lain, dia bisa membantu Ling Er memurnikan ramuan beracun. Tapi Ling Er, yang tidak memiliki setengah tingkat kultivasi,
bagaimana bisa meridian dan tubuhnya yang rapuh menahan energi mendalam Chen Ye. Zixuan memahami kebenaran ini dalam sekejap, tetapi karena dia memahaminya, dia menjadi semakin tidak berdaya dan sedih. Apakah Ling Er ditakdirkan untuk tidak dapat diubah dalam kehidupan ini? Tidak, Zixuan bergumam pelan sebelum penyebab penyakitnya ditemukan, masih ada harapan. Bagaimana mungkin setelah penyebab penyakitnya ditemukan, tidak ada harapan? Jelas tidak. Chen Ye juga berpikir secara mendalam bahwa di seluruh dunia, kecuali dirinya sendiri, mungkin master di atas alam bumi Xuan juga bisa menyusupkan kekuatan jiwa ke dalam tubuh Ling Er. Namun, semua master itu lebih unggul, jadi bagaimana dia dan Zixuan bisa apapun yang dapat membuat mereka terkesan dan membuat mereka mengambil tindakan. Jadi, sarana apa lagi yang Anda punya? Pedang surgawi dan istana kaisar kuno jelas tidak bisa menahan diri dalam masalah ini, dan selain dua benda suci besar ini, sebenarnya tidak banyak yang bisa digunakan. Ngomong-ngomong, ada juga aura misterius itu. Itu bisa membuat kekuatan melahap orang mundur. Mungkin itu akan sangat membantu. Namun, orang ini tidak mendengarkan nada atau propagandanya. Tapi apapun yang terjadi, Anda harus mencobanya. Chen Ye diam-diam mengambil keputusan, dan pikirannya dengan cepat tenggelam ke dalam dantiannya, mencoba berkomunikasi dengan aura misterius. Tanpa diduga, saya menemukan bahwa aura misterius itu sepertinya telah bertarung dengan master dengan level yang sama. Sekarang, aura itu tergeletak dengan tenang di dantian. Di bawah induksi, itu tidak sama seperti sebelumnya dalam hal kuantitas dan kekuatan Yu sepertinya makan terlalu banyak. Chen Ye tercengang. Pantas saja, aura misterius yang selama ini selalu sangat resisten ternyata tindakan seperti itu akan sangat mengurangi kondisinya. Maafkan aku. Chen Ye bergumam pelan, ekspresinya setegas setelah mengambil keputusan apapun yang terjadi. Aku harus menyelamatkan Ling Er, jadi kuharap kau bisa membantuku lain kali aku mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, terlepas dari apakah aura misterius itu setuju atau tidak, pikirannya segera pergi. Chen Ye takut merasakan kabar buruk. Zixuan, jangan khawatir. Karena aku bisa melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan, aku pasti bisa membuat Ling Er berperilaku seperti gadis normal. Chen Ye mengatakan ini, dan dia hanya bisa mengatakan ini, tidak hanya menghibur Zixuan memperkuat kepercayaan dirinya. Terima kasih, terima kasih. Selain itu, Zixuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli seberapa besar kepercayaannya pada Chen Ye, saat ini adalah satu-satunya harapannya. Bu, aku sudah bangun. Aku juga lapar. Kakak belum pergi. Suara tajam Ling Er terdengar dari kamar dengan manis. Mendengar ini, Chen Ye memaksakan senyum. Aku masih di sini. Cepat keluar. Makanan sudah siap dan aku juga lapar. Setelah beberapa saat, Ling Er berlari keluar kamar sambil melompat-lompat. Pertama dia tinggal bersama ibunya sebentar, dan kemudian dia segera memeluk Chen Ye, merasakan keintiman itu. Chen Ye diam-diam merasa sedih di dalam hatinya. Jika tidak terjadi apa-apa pada Ling Er, betapa indahnya pemandangan ini. Ling Er menikmati makanan mewah, tetapi Chen Ye dan Zixuan merasa sulit untuk menelannya. Hal ini membuat Chen Ye semakin merasa tidak nyaman. Ini baru pertama kalinya dia menemani Ling Er, tapi bagaimana dengan Zixuan? 7 tahun dan hari yang tak terhitung jumlahnya, Zixuan harus menanggung rasa sakit yang sama berulang kali. Kasih ibu selalu seberat gunung. Setelah akhirnya selesai makan, Chen Ye segera berdiri dan pergi. Zixuan buru-buru berkata, Chen Ye, tubuhmu tidak apa-apa, istirahatlah semalaman dan kamu akan baik-baik saja, bisik Chen Ye, dengan lembut memegang tangan Ling Er, dan berkata, Ling Er, jadilah baik. Aku akan datang dan bermain denganmu lagi setelah besar kakak sudah istirahat. Hati Zixuan tiba-tiba bergetar hebat. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan Chen Ye? Dia bilang dia akan datang setelah dia istirahat, tapi dia akan membantu Ling Er melarutkan pil racun. Kami belum pernah bertemu satu sama lain, tapi kami bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Bagaimana Anda memperlakukan kerabat Anda, dan seperti apa diri Anda sendiri? Melihat sisi wajah Chen Ye, jantung Zixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak, seolah-olah berdetak setelah kelahiran kembali. Oke, kakak, tepati kata-katamu, kamu tidak bisa berbohong kepada Ling Er. Mata kecil itu berkedip, Ling Er sedikit enggan. Chen Ye tersenyum dan berkata, tentu saja aku tidak akan berbohong kepadamu, tetapi kamu harus berjanji pada kakak bahwa apapun yang terjadi, kamu harus menjadi seperti ibumu dan menaatinya, mengerti? Hal ini dikatakan tidak hanya kepada Ling Er, tetapi juga kepada Zixuan. Pil beracun dan fisik Ling Er yang aneh membuat Chen Ye tidak terlalu percaya diri,
bahkan jika aura misterius itu bersedia membantunya dengan seluruh kekuatannya. Ada terlalu banyak variabel di masa depan Ling Er, dan Chen Ye tidak dapat memberikan jaminan yang paling tulus. Oleh karena itu, dia ingin mengatakan sebelumnya bahwa bagaimanapun juga, Ling Er masih memiliki waktu 8 tahun. Jika Anda tidak bisa melakukannya sekarang, bukan berarti Chen Ye tidak akan bisa melakukannya dalam 8 tahun. Saya mengerti, saya tahu, saya tidak akan mengecewakan kakak. Ling Er mengangguk dengan berat, dengan sedikit air mata di matanya. Dia menatap Chen Ye dan berkata dengan lembut, saya yakin saya akan menjadi lebih baik. Ketika saatnya tiba, ibu saya tidak akan menangis diam-diam di belakang saya. Ayah akan menginginkanku. Chen Ye tahu bahwa Ling Er sangat bijaksana, jadi dia menyesali kepekaannya, tetapi matanya yang langsung terlihat sedingin es karena kata-kata terakhirnya, menyebabkan perasaan yang kuat melayang di halaman kecil. Ling Er, apakah kamu punya ayah? Ya, kakak, apakah kamu tidak memilikinya? Tidak peduli seberapa masuk akalnya Ling Er, dia hanyalah seorang anak kecil. Dia akan memahami arti sebenarnya dari pertanyaan Chen Ye, dan bahkan kurang memahami mengapa yang terakhir tiba-tiba memilikinya perubahan besar. Ling Er, jadilah baik. Kakak laki-lakimu sangat lelah sekarang. Dia perlu istirahat. Berhentilah mengganggunya dan biarkan dia kembali. Zixuan segera menarik Ling Er kembali. Haha, aku sangat lelah dan perlu istirahat. Chen Ye tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Ling Er, ada yang ingin kukatakan padamu dan ibuku. Bisakah kamu pergi ke kamar dulu? Tentu saja. Ling Er melambaikan tangannya dan berlari ke dalam ruangan seperti peri yang melompat. Saat ini, Chen Ye tidak berani menatap Zixuan lagi dan hanya berdiri di sana. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan serius, Zixuan, katakan padaku, apa yang terjadi dengan ayah Ling Er? Dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini, dia juga tidak memenuhi syarat untuk menanyakannya. Tetapi ketika dia memikirkan Ling Ling berkata, saat aku sembuh, ayahku akan menginginkanku, matanya tiba-tiba meledak keras oleh kerinduan dan kerinduannya. Dalam kehidupan ini, dalam kehidupan dalam ingatanku, aku telah mengalami terlalu banyak hal. Sejak ibunya menghilang, Chen Ye tidak pernah menikmati cinta murni orang tuanya. Untungnya, kerabatnya di rumah, termasuk kakeknya, memperlakukannya dengan istimewa kasihan dan menebusnya sedikit. Justru karena itulah Chen Ye semakin merindukan kasih sayang orang tuanya. Tapi Ling Er, ayahnya, Chen Ye, jangan bicarakan ini, oke. Kamu terluka parah. Cepat kembali dan istirahat. Zixuan mencoba yang terbaik untuk menekan rasa sakit di hatinya, tapi bagaimana dia bisa menekannya? Kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa pada ekspresinya, dan bahkan suaranya menjadi serak. Chen Ye tersenyum dingin dan berkata dengan suara rendah, jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa menebak 1 atau 2 hal. Itu hanya karena kesehatan Ling Er. Dia ingin menyerah, jadi dia pergi, kan? Hei hei, Chen Ye tertawa dingin, sungguh orang yang baik menjadi ayah dan suami yang baik. Dia juga cukup mampu untuk bersabar. Ada terlalu banyak tragedi di dunia. Chen Ye dan Chen Ye telah melihat terlalu banyak orang yang tidak berperasaan, dan hal-hal yang tidak berperasaan. Tampaknya karena kita telah melihat terlalu banyak, hati orang-orang lambat laun akan mati rasa. Chen Ye awalnya berpikir bahwa dengan karakternya, sebagai orang luar, dia akan lebih bebas dan mudah melihat orang dan benda. Baru sekarang dia mengerti seperti apa hati orang lain itu memberitahunya secara mendalam bahwa tidak mungkin dia menghadapi hal seperti itu dan tetap acuh tak acuh. Melihat Zixuan, dia dapat dengan mudah membuat gambaran yang jelas di benaknya. Dalam lukisan ini, seorang ibu yang tetap menaruh harapan apapun yang terjadi, menggendong putrinya di punggungnya, berjalan sendirian di jalan menuju ujung dunia, dan mencurahkan seluruh tenaganya untuk penyakit putrinya. Tidak ada penyesalan sampai mati. Mungkin selama perjalanan ini, karena putrinya bersamanya, sang ibu tidak akan merasa kesepian, namun hatinya ditakdirkan untuk kesepian, itu karena orang yang paling ia cintai meninggalkannya saat ia sangat membutuhkannya. Dengan putriku. Di bawah terik matahari, Chen Ye tetap diam. Di antara matanya, niat membasmi yang seperti es, rasa kasihan yang tertekan, dan kegelisahan yang cemas melonjak secara bergantian. Chen Ye, setelah panggilan lembut itu, Zixuan tidak bisa lagi berbicara. Dia mengerti apa yang dipikirkan Chen Ye. Bagaimana dia bisa terus mengatakan ini? Hanya di dalam hatinya, arus hangat muncul dengan tenang, dan kemudian, arus itu langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Selama 7 tahun, saya tidak pernah merasakan langit begitu biru. Sudah 7 tahun sejak Ling Er diberitahu bahwa dia menderita racun bawaan.
Orang-orang terdekatnya semua meninggalkan dia dan Ling Er satu persatu. Perhatian paling tulus dari ibu dan anak. Jangan katakan apa-apa. Aku akan menjaga diriku sendiri dulu. Kamu juga berjanji padaku bahwa kamu tidak hanya akan menjaga Ling Er dengan baik, tapi kamu tidak boleh melepaskan harapanmu sendiri. Kamu juga harus percayalah padaku. Aku pasti bisa membuat Ling Er dipulihkan. Kamu telah bertahan selama bertahun-tahun. Meski sulit, itu sepadan, bukan? Mendengar ini, Zixuan mengangguk penuh semangat seperti anak kecil. Ini lebih dari sepadan. Kalau begitu aku pergi dulu. Chen Ye, terima kasih. Hidup di dunia selama bertahun-tahun telah membuat Zixuan tidak lagi memiliki keinginan untuk dunia ini, dan dia tidak pernah merasakan bahwa dunia bisa begitu hangat, tapi sekarang. Jangan bertingkah seperti ini, seolah-olah aku hebat. Saat melihat ekspresi Zixuan yang menunjukkan ekspresi kekanak-kanakan sejenak, hati Chen Ye tiba-tiba bergetar hebat. Wanita ini, demi putrinya, mengabdikan waktu terbaik dalam hidupnya untuk berlari tanpa henti. Menutup matanya, Chen Ye dapat membayangkan bahwa selama berhari-hari yang tak terhitung jumlahnya, dia membawa putrinya sendirian. Sambil menanggung kesengsaraan dan ketidakberdayaan, dia juga harus membawa harapan baru dan memberikan putrinya harapan untuk memulai perjalanan lain. Meski dalam hatinya dia tahu bahwa perjalanan selanjutnya mungkin akan berakhir dengan kekecewaan, dia tidak pernah menyerah. Tahun-tahun ini sangat berat baginya. Apakah cinta ibu begitu besar? Kembali ke Gunung Beiwang, untuk bertahan hidup, ibuku rela mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya. Chen Ye tidak berani berpikir jika suatu hari Ling Er benar-benar meninggalkan dunia ini, apakah wanita di depannya akan menjadi hantu yang kesepian. Sama seperti diriku dalam ingatan. Berjalan di jalan menuju ujung dunia, siapa lagi yang bisa menjadi pendampingnya, siapa yang bisa menghilangkan kesepian dan kesedihan yang masih membekas di hatinya. Zixuan, aku berjanji padamu, tidak peduli berapa biayanya, bahkan jika seluruh hidupku dipertaruhkan, aku akan menciptakan masa depan seperti dongeng untuk Ling Er. Gumaman lembut yang keluar dari mulutnya seperti guntur, yang langsung membuat Zixuan begitu sulit dipercaya. Kekuatan dinasti kekaisaran tidak kuat di rumah Daqian, jadi kekuatan pertahanan di luar istana utama rumah Daqian secara alami tidak sebanding dengan rumah Daming. Namun, dia selalu menjadi penguasa sebuah rumah, dan dia tidak akan kekurangan keagungan yang pantas diterimanya. Suasana di depan mansion sepi, dan sebagian besar orang yang datang dan pergi memandangi bangunan unik ini dengan kagum. Apa yang disebut kekuatan tidak terlalu kuat, hanya dibandingkan dengan kekuatan besar di rumah Daqian. Di mata orang biasa dan kekuatan kecil, penguasa rumah Daqian masih di luar jangkauan. Hari ini, ada sedikit kekacauan di depan mansion. Penguasa istana Daqian, yang jarang muncul di depan orang-orang, datang ke pintu dan secara pribadi menyambut seorang pemuda yang terlihat sangat lemah dari raut wajahnya rumah besar itu. Adegan ini tidak hanya mengejutkan orang-orang yang lewat yang melihatnya, tetapi juga para sersan yang menjaga gerbang pun sangat penasaran. Bawahan Suli, tolong temui Tuan Muda. Di ruang tamu yang indah, Tuan Daqian memberi penghormatan dengan ekspresi tulus dan ketakutan. Chen Ye, yang sedang duduk di kursi, memandang Suli, ekspresinya sedikit membosankan. Pada hari yang sama di Daxuan Mansion, Chu Wuli juga membungkuk untuk menemui Chu Wuli, tetapi ada perbedaan besar di antara keduanya. Suli langsung menyebut dirinya bawahan. Tuan Muda. Melihat ekspresi Chen Ye, Suli berkata dengan hormat, belum lama ini, pangeran secara pribadi mengeluarkan perintah. Mulai sekarang, posisi kepala keluarga Chen akan digantikan oleh Anda, Tuan Muda. Termasuk pangeran, semuanya perintah Tuan Muda harus diterima tanpa syarat. Posisi kepala keluarga, ekspresi Chen Ye berangsur-angsur menjadi serius. Sejak pertama kali dia mengucapkan kata-kata itu kepada Chu Wuli, dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti akan mendukungnya. Sejak saat itu, naik turunnya keluarga Chen akan menempatkan tanggung jawab yang jelas di pundaknya. Meskipun Chen Ye selalu memikul tanggung jawab ini, sekarang sudah sangat berbeda. Paman Su, tolong bangun. Chen Ye mengangkat tangannya, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, Paman Su, saya ingin tahu, apa pendapat Anda tentang keputusan orang tua itu? Chen Ye harus menghargai siapapun yang setia kepada keluarga Chen. Tentu saja, dia telah mengambil keputusan di dalam hatinya. Terlepas dari apakah orang lain mendukungnya atau tidak, dia akan dengan tegas menjalankan masalah tersebut, itu akan menjadi yang terbaik. Suli berkata dengan hormat, semua bawahanku mematuhi perintah Tuan Muda dan Pangeran. Setelah menempatkan Chen Ye di depan Tuan Chen, diketahui bahwa tidak peduli apakah mereka mendukung keputusan orang tua itu atau tidak, mereka tidak akan menentangnya.
Namun yang diinginkan Chen Ye tidak sesederhana itu. Saat itu, dia berkata dengan suara yang dalam, Paman Su, kita semua adalah bangsa kita sendiri, jadi tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan. Saya ingin mendengar kata-kata Anda yang sebenarnya. Mendengar ini, wajah Su Li membeku sesaat, dia ragu-ragu, dan tidak pernah berbicara. Setelah sekian lama, dia berkata, Tuan Muda. Chen Ye melambaikan tangannya dan mendesah pelan di dalam hatinya. Pikiran Su Li yang sebenarnya dapat dipahami tanpa dia harus mengatakannya. Dan jika Su Li seperti ini, orang lain mungkin akan berpikiran sama. Tampaknya untuk saat ini, saya belum bisa mendapatkan dukungan sepenuh hati dari banyak orang. Orang tua itu bisa mempercayai dirinya sendiri dan orang lain tanpa syarat. Belum lagi Chu Li, Su Li dan lainnya, masih banyak orang di keluarga Chen yang mempertanyakan keputusan lelaki tua itu. Setelah menghela nafas lagi, Chen Ye berkata dengan suara yang dalam, Paman Su, saya tidak peduli apa yang Anda dan paman lainnya pikirkan. Sekarang saya sudah mengatakannya, yang terbaik adalah Anda menerimanya. Jika Anda tidak menerimanya itu, kamu harus menerimanya. Petik 2. Ini tentang masa depan keluarga Chen, dan Chen Ye tidak keberatan menggunakan sikap dan nada yang keras untuk memajukan masalah ini. Jangan khawatir, Tuan Muda, bawahanku mengerti. Chen Ye mengangguk. Dia percaya bahwa orang-orang yang setia kepada keluarga Chen akan berdebat tentang beberapa hal, tetapi mereka tidak akan pernah bertindak secara terbuka atau diam-diam dalam hal ini. Mereka bersatu serangan terang-terangan dan terselubung dari kaisar saat ini. Alasan utama mengapa tidak ada tanda-tanda kehancuran. Setelah jeda singkat, Chen Ye mengubah topik dan bertanya, Paman Su, seberapa kuat keluarga Li di rumah Dakian? Ngomong-ngomong, itu hanya perselisihan kecil dengan keluarga Li, tapi Chen Ye juga tahu bahwa wanita berbaju ungu pasti memiliki status yang luar biasa di keluarga Li, jika tidak, dia tidak akan begitu sombong. Dengan temperamen wanita ini, Chen Ye tidak akan berpikir bahwa apa yang dia katakan sebelum pergi hanyalah sebuah pernyataan. Awalnya, di rumah Dakian, Chen Ye hanya ingin bertemu Su Li dan yang lainnya, untuk memahami situasi di dinasti dan pemikiran lelaki tua itu dan anggota keluarga lainnya, dan kemudian dia bisa pergi, dia masih bujangan dan tidak bisa dikalahkan. Ayo, apa yang kamu takutkan? Sekarang dia telah bertemu Zixuan dan Ling Er, Chen Ye akan tinggal di sini untuk sementara waktu, jadi dia harus mengetahui segalanya tentang keluarga Li terlebih dahulu agar tidak hancur. Keluarga Li, wajah Su Li menjadi dingin, dia menatap Chen Ye dan berkata, Tuan Muda, lukamu disebabkan oleh keluarga Li. Itu tidak benar. Chen Ye tertawa dan menceritakan apa yang terjadi setelah dia datang ke Dakian Mansion. Dari nada bicara Tuan Muda, apakah Anda berencana berurusan dengan keluarga Li? Su Li bertanya setelah hening beberapa saat. Chen Ye mencibir. Dia tidak ingin menjadi musuh keluarga Li jika tidak perlu, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah ini. Karena musuh keluarga Li tidak dapat dihindari, Chen Ye tidak akan duduk diam dan menunggu tentara menghentikannya, dan air membanjirinya. Setelah memikirkannya sebentar, Su Li perlahan memberitahu Chen Ye tentang situasi di rumah Dakian. Di seluruh rumah Dakian, kekuatan, besar dan kecil, jumlahnya sangat besar dan rumit, dan airnya tidak diketahui sejauh itu. Baik itu kota kekaisaran, rumah Daming, atau rumah Daksuan, pasti ada banyak kekuatan besar dan kecil. Namun, karena pengekangan mutlak, apa yang disebut kekacauan di tempat-tempat ini sebenarnya agak kekanak-kanakan dibandingkan dengan Dakian rumah. Di antara banyak kekuatan ini, ada 3 pihak, yang bisa disebut sebagai penguasa mutlak rumah Dakian ini, dan keluarga Li adalah salah satunya. Keluarga Li, Suan Daomen, dan Sekte Ling yang mendominasi rumah 1000 besar dan terkenal. Separuh dari sumber daya di rumah 1000 besar dibagi oleh 3 kekuatan besar, dan sisanya hanya dapat mengandalkan mereka untuk bertahan hidup. Adapun istana utama Istana Dakian dan pasukan yang ditempatkan di sini, mereka tidak termasuk dalam barisan tersebut. Dinasti kekaisaran tidak terlalu kuat di sini. Tentu saja, kedua institusi besar ini tidak dapat membentuk kekuatan pencegah terbesar terhadap 3 kekuatan besar. Pada hari kerja, melakukan pekerjaan dengan baik untuk menyelamatkan muka saja sudah cukup. Chen Ye tahu bahwa keluarga Li sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka keluarga itu begitu kuat. Tidak heran, wanita berbaju ungu itu ditemani oleh 2 Tuan Zongxuan dan bertindak begitu arogan. Tuan Muda, apakah Anda ingin saya pergi ke keluarga Li dan berbicara dengan Anda? Su Li berkata sambil berpikir. Meskipun kekuatan istana utama Istana Dakian tidak dapat membantu keluarga Li, namun tetap mewakili dinasti Tiongkok besar. Keluarga Li harus memberikan wajah ini. Mata Chen Ye tiba-tiba mengembun, dan di dalam pupilnya,
ada sedikit rasa dingin yang tidak mudah dideteksi. Kemudian tanpa memikirkannya, dia berkata dengan tenang itu hanya keluarga Li. Jika aku bahkan tidak bisa berurusan dengan mereka, Chen Ye ini apakah saya masih berani mengambil posisi kepala keluarga? Suaranya tidak nyaring, namun nada yang terungkap membuat Su Li panik, namun ada senyuman lega di sudut mulutnya. Rumah Dakian, keluarga Li. Ini adalah salah satu tempat paling megah dan menakutkan di seluruh Dakian Mansion. Keluarga Li yang bermartabat, salah satu dari 3 penguasa rumah Dakian, memiliki status yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi ketika keturunan langsung keluarga Li keluar, mereka adalah pelayan biasa oleh orang-orang biasa. Di ruang tamu besar, wanita berbaju ungu duduk dengan gelisah, dengan kesedihan yang besar di matanya yang indah. Dari waktu ke waktu, dia memelototi Li Heng dan Li Heng dengan kebencian, seolah-olah dia menderita karena mereka berdua konsekuensinya. Saya belum pernah mengalami penghinaan sebelumnya. Melihat ekspresi wanita tertua, semua orang yang menunggu di aula menundukkan kepala, tidak berani menatapnya, karena takut menyinggung perasaannya dan berakhir dengan akhir yang tragis. Ini menunjukkan betapa sombongnya wanita ini dalam kesehariannya. Haha, Suir, kenapa kamu jujur saja tinggal di rumah hari ini, dan kenapa kamu masih bersikeras untuk bertemu denganku? Dalam keheningan, terdengar tawa, dan segera, sesosok tubuh keluar dari pintu di belakang ruang tamu. Ini adalah lelaki tua dengan wajah persegi yang megah dan perawakan tinggi. Hanya hidung bengkok yang membuat keseluruhan gambarannya terlihat menyendiri dan eksentrik. Kakek, wanita berpakaian ungu bernama Suir dengan cepat melemparkan dirinya ke pelukan lelaki tua itu, air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Kakek, aku diintimidasi dan dipukuli di kota. Kamu harus membalaskan dendamku. Dipukuli. Mendengar ini, lelaki tua itu mengerutkan kening dan segera menatap Li Heng. Kedua orang itu tidak berani mengabaikan, dan buru-buru menceritakan apa yang terjadi secara detail, lalu berlutut di tanah, dengan wajah gemetar dan berkata, Tuan, kedua bawahan itu tidak dalam posisi yang baik untuk melindungi Tuan. Ini adalah kelalaian saya dalam menjalankan tugas. Tolong bantu saya. Bang! Sebelum Li Heng dan Li Heng dapat menyelesaikan kata-kata mereka, ledakan energi yang sangat besar meledak, menghantam tubuh mereka dengan keras, membuat mereka terbang mundur, dan akhirnya menabrak pohon. Di pilar, darah segera muncrat. Sungguh disayangkan. Seorang anak dari Zhongshuan tingkat pertama. Kalian berdua di sini sendirian, dan kalian benar-benar membiarkan Suir diintimidasi. Apa gunanya menahan kalian? Dingin seperti hantu. Tolong hukum aku, kepala keluarga. Kedua Li Heng berlumuran darah dan berkata dengan wajah pucat tanpa alasan apapun. Hei, dia berani menyentuh cucuku, Li Tianhuai. Dia sungguh berani. Orang tua itu berteriak dengan murung. Li Heng, rumah Dakian telah ditutup, kan? Apakah kamu menemukan jejak anak itu? Pulanglah dan beritahu aku, kota ini telah disegel. Aku yakin selama Sekte Suandao dan Sekte Ling yang tidak ikut campur, nyamuk pun tidak akan bisa meninggalkan rumah Dakian. Berbicara tentang ini, Li Heng menghancurkan mulutnya, dan darah merembes keluar lagi, tetapi dia tidak berani menghapusnya, dan kemudian berkata anak laki-laki itu pertama-tama pergi ke selatan kota. Tidak jelas apa yang dia melakukan, tetapi ketika dia keluar, wajahnya sangat tanpa ekspresi. Dia tampak pucat dan tampak seperti terluka parah. Meskipun dia menemukan seseorang mengikutinya, dia menjauh dari kami dan membiarkan kami mencari kemana dia pergi. Dari mana saja kamu? Li Tianhuai mengerutkan kening lagi. Karena jejak pria itu ditemukan tetapi tidak ada tindakan yang diambil, itu berarti tempat yang dituju anak itu agak menakutkan. Sebagai kepala keluarga, terutama kepala keluarga Li, salah satu dari 3 kekuatan dominan, jika Li Tianhuai tidak dapat memikirkan hal ini, dia tidak akan dapat duduk di posisi ini. Itu adalah kediaman penguasa Istana Dakian, kata Li Heng hati-hati. Pergi ke tempat Suli. Li Tianhuai mengerutkan kening, dan ekspresi suramnya perlahan melunak. Kakek, apakah kamu takut dengan Suli itu? Melihat ekspresi lelaki tua itu, wanita berbaju ungu itu buru-buru berkata, Kakek, anak itu sangat penuh kebencian. Dia tahu bahwa aku adalah cucumu, tapi dia tetap menghinaku di depan umum. Apa yang dia katakan? Keluarga Li hanya menunggu, kakek, kamu belum melihatnya. Mendengar ini, Li Tianhuai terkekeh. Dalam hal kesombongan, siapa di seluruh rumah Dakian yang bisa dibandingkan dengan cucunya? Belum lagi yang lain, master dari Sekte Suandao dan Sekte Lingyang, yang keduanya merupakan 3 master, melihat cucu mereka. Kebanyakan dari mereka akan memberikan mukanya, tetapi kebanyakan dari mereka akan pergi tanpa ampun. Di kota ini,
Selain saya, pasti tidak akan ada lebih dari satu orang yang bisa mencegah cucu saya memprovokasi siapapun. Melihat ekspresi Li Tianhuai, wanita berbaju ungu berkata dengan enggan kakek, jika kamu tidak percaya, kamu dapat bertanya pada Li Heng dan yang lainnya untuk melihat apakah anak itu begitu penuh kebencian. Oke, jangan khawatir, jika anak itu benar-benar sengaja mengganggumu, bahkan dengan dukungan Suli, kakek akan mencari keadilan untukmu. Dia tahu sifat cucunya, dan dia pasti salah kali ini. Jika itu orang lain, bahkan jika dia salah, itu tidak akan ditoleransi Dakian Mansion, maka akan ada masalah. Li Tianhuai tidak takut dengan masalah ini, tapi itu tidak perlu dan dia tidak ingin memprovokasi penguasa istana Dakian sesuka hati. Kakek, air mata keluhan dengan cepat jatuh dari mata wanita berpakaian ungu. Kamu tidak mencintaiku lagi. Untungnya, kamu berjanji kepada orang tuaku sebelum mereka meninggal bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan aku dianiaya. Tapi sekarang, karena itu Suli, kamu tidak akan membantuku membalas dendam. Suir, kapan kakek berhenti mencintaimu? Li Tianhuai jelas tidak punya solusi yang baik untuk wanita berbaju ungu. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak membasmi anak itu, kamu tidak mencintaiku. Karena kamu tidak mencintaiku, aku lebih suka tinggal bersama orang tuaku dan menyelamatkan diriku dari hidup di dunia ini dan diintimidasi sepanjang waktu, sepanjang hari. Anda, biarkan aku pergi dan biarkan aku mencari ayah dan ibuku. Li Tianhuai tidak bisa menahan senyum pahit, dan tidak punya pilihan selain berkata kakek akan pergi mencari Suli sekarang dan membantumu menemukan anak itu. Apakah menurutmu begitu? Wanita berbaju ungu dengan cepat menahan air matanya dan mencium wajah Li Tianhuai dengan keras. Dia berkata sambil tersenyum manis, kakek, kamu baik sekali. Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Di ruangan yang tenang di rumah Tuan Istana Dakian, Chen Ye sedang duduk bersila, dikelilingi oleh energi spiritual langit dan bumi, seperti gelombang air. Saat ini, nafasnya seperti air mendidih, melonjak deras. Ini pertanda dia akan mencapai level berikutnya. Waktu dihabiskan dengan tenang dalam budidaya damai Chen Ye. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu lagi, dan napas Chen Ye menjadi lebih kencang saat ini, dan bahkan kekosongan di ruangan itu sedikit bergetar. Sesaat kemudian, aura ganas itu seperti guntur. Saat melonjak melintasi angkasa, terdengar suara tumpul seperti ledakan petasan. Tentu saja tingkat kedua Zhong Xuan dicapai. Namun, Chen Ye tidak mundur dari kondisi kultivasinya. Meningkatkan kultivasinya hanyalah persiapan pertama yang dia lakukan untuk membantu Ling Er. Pikiran berhenti berlatih, lalu segera bergegas menuju Dantian untuk menemukan aura misterius. Aura misterius dapat menghalangi kekuatan mendominasi dalam tubuh Ling Er, sehingga Chen Ye secara alami dapat memahami bahwa jika dia ingin membantu Ling Er memurnikan pil racunnya, itu pasti kekuatan misterius tersebut. Oleh karena itu, ketika Chen Ye ingin mencoba lagi, dia juga mengandalkan terobosan terbarunya untuk menyempurnakan aura misterius. Jika dia bisa melakukannya, Chen Ye akan sangat percaya diri dalam membantu Ling Er. Saat pikiran memasuki Dantian, hanya butuh beberapa saat untuk menemukan aura misterius. Chen Ye tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya. Setelah aura misterius itu kembali dari tubuh Ling Er, dia menjadi jauh lebih lemah. Chen Ye selalu berpikir bahwa hal itu disebabkan oleh konsumsi yang terlalu banyak dan perlahan-lahan dia akan pulih saat dia beristirahat. Tanpa diduga, tidak ada perubahan pada kondisi orang ini. Tak heran, aura misterius tersebut enggan membantu Ling Er. Ternyata konsumsi tersebut tidak akan pernah bisa diperbaiki. Chen Ye tidak berpikir ini karena kurangnya waktu. Aura misterius itu begitu aneh dan aneh sehingga bahkan hukuman surgawi dan kesengsaraan guntur tidak dapat menghilangkannya sedikitpun. Bahkan jika tubuh Ling Er rusak parah, ia seharusnya dapat memperbaiki dirinya sendiri, itu tidak bisa diubah sama sekali. Nah, karena belum sembuh sedikitpun, berarti walaupun orang ini kuat, tapi ibarat rambut, kalau rontok satu helai rambut akan hilang, dan tidak akan pernah tumbuh kembali. Pikiran Chen Ye memadat, dan aura misterius melemah, yang pasti akan berdampak besar pada pemurnian pil racun. Masalahnya sudah sampai di sini, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Mungkin, dalam kondisi saat ini, aura misterius lebih mudah untuk dimurnikan sendiri, bukan? Chen Ye menghibur dirinya sendiri dengan cara ini, dan kemudian pikirannya bergerak, menarik aura misterius dari dantiannya. Kekuatan jiwa melonjak dan segera menyelimuti aura misterius. Sepertinya dia tahu apa yang akan dilakukan Chen Ye. Yang pertama sedikit gemetar, seolah dia takut atau penghinaan. Chen Ye mengabaikannya, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan menembus aura misterius sebanyak mungkin. Tapi,
Bagaimanapun juga, kekuatan jiwa yang meresap ke segala arah kehilangan semua kekuatannya di hadapan aura misterius, belum lagi menembus, bahkan mendekat dari jarak dekat pun cukup sulit. Di masa lalu, ketika mencapai tahap ini, Chen Ye akan menyerah atas inisiatifnya sendiri, karena dia tahu bahwa pemurnian tidak mungkin dilakukan. Hari ini, meskipun dia tahu itu tidak mungkin, Chen Ye tetap ingin melakukannya. Selama dia bekerja keras, dia mungkin memiliki sedikit harapan lagi. Bagi Ling Er, meskipun tidak ada harapan, dia tidak bisa menyerah. Seiring berjalannya waktu, ruangan ini sepertinya terkurung. Haha, Tuan Istana, saya memberanikan diri untuk datang berkunjung, yang telah menyebabkan banyak gangguan. Mohon jangan menganggapnya sebagai kejutan. Di ruang belajar, mendengarkan tawa keras yang datang dari luar pintu, Su Li sedikit mengernyit, dan cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya. Li Tianhui masuk ke istana raja tanpa peringatan dan langsung pergi ke ruang kerja. Perasaan diri Li Tianhui benar-benar tidak begitu baik. Pintu ruang belajar dibuka, dan Li Tianhui masuk. Para sersan yang mengikutinya, yang ingin tetapi tidak berani menghentikannya, memandang Su Li dengan ekspresi marah dan tak berdaya. Tuan Li, mengapa kamu ada waktu luang hari ini dan datang ke tempatku? Su Li berdiri dan terkekeh, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo, Tuan Li, silakan duduk, seseorang di sini untuk menyajikan teh untuk Anda. Haha, terima kasih, Guru. Li Tianhui tersenyum dengan tangan terkepal, dan langsung menuju tempat duduknya tanpa bersikap sopan sama sekali. Su Li segera berkata dengan tenang, saya ingin tahu mengapa pemimpin keluarga Li datang ke sini hari ini. Tidak ada yang serius. Li Tianhui berkata sambil tersenyum, suir saya diintimidasi. Saya mendengar bahwa orang ini ada di kediaman Anda, jadi tolong berikan orang ini kepada saya. Kata-kata Li Tianhui lugas dan sombong. Penguasa istana Daqian adalah sosok perwakilan dinasti di sini. Karena orang bisa masuk ke istana-istana Daqian, belum lagi orang-orang penting, tapi orang biasa, mereka juga anggota dinasti. Li Tianhui ingin menjadi tidak perlu dipertanyakan lagi, tanpa jalan memutar. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa kekuatan dinasti di sini hanya cukup untuk menghalangi beberapa kekuatan kecil dan rakyat biasa. Informasi dari keluarga Li sangat lengkap. Su Li berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Li Tianhui tidak bisa menahan senyum. Meskipun dia tidak ingin menjadi musuh Tuan Istana Daqian tanpa alasan, tetapi karena orang lain ada di sini, dia harus membawa mereka pergi. Kalau tidak, itu akan menjadi bahan tertawaan. Su Li berkata dengan acuh tak acuh, pemuda itu sudah pergi dari sini. Saya khawatir perjalanan Tuan Li sia-sia. Jika Tuan Li ingin mencarinya, dia harus pergi ke tempat lain. Ini tentu saja yang diperintahkan Chen Ye kepada Su Li. Su Li diam-diam bisa menguji Chen Ye untuk melihat apakah dia memenuhi syarat untuk mengambil posisi kepala keluarga Chen pada usia ini, tapi dia tidak berani mengabaikan keselamatan Chen Ye sedikit pun. Jika Chen Ye tidak memberikan perintah seperti itu, belum lagi keluarga Li, tetapi tiga kekuatan dominan rumah Daqian akan bergabung untuk meminta seseorang, maka tidak perlu memikirkannya. Berdaun, mata Li Tianhui dipenuhi dengan sedikit keceriaan, dan dia mencibir Tuan Istana, Anda baru saja mengatakan bahwa keluarga Li saya memiliki banyak informasi. Mengapa menurut Anda telinga dan mata keluarga Li saya tiba-tiba menjadi buta? Tuan Li tidak mempercayainya. Seluruh rumah Daqian sekarang berada di bawah kendali penuh tuanku dari keluarga Li, termasuk Anda, Tuan Istana. Li Tianhui mendengus dingin, Tuan, saya tidak tahu hubungan apa yang dimiliki pemuda itu dengan Anda, tapi saya yakin dia hanyalah seorang pemuda. Bahkan jika dia memiliki hubungan tertentu, itu tidak terlalu penting. Mengapa penguasa istana ingin bertemu dengannya dan melawan keluarga Li saya? Saya masih mengatakan apa yang saya katakan, pemuda itu telah pergi. Jika pemimpin keluarga Li tidak mempercayainya, Anda dapat mencari kemana-mana, teriak Su Li pelan, dengan sedikit kemarahan di suaranya. Mencari, Li Tianhui tidak bisa menahan tawa guru, apakah menurut Anda saya tidak berani? Su Li berkata dengan tenang, dengan kekuatanmu sebagai salah satu dari tiga tuan keluarga Li, menurutku tidak ada apapun yang tidak berani kamu lakukan di rumah Daqian. Aku telah dengan jelas memberitahumu bahwa pemuda itu telah pergi. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah dan cari. Haha, Tuan Istana, jika Anda melakukan ini, saya akan tersinggung. Tuan Li, tolong, mendengus. Li Tianhui tiba-tiba berdiri, melambaikan tangannya, dan gelombang energi yang dalam menyebar seperti kilat. Setelah beberapa detik, lusinan sosok melesat dari segala arah di luar mansion, dan segera menyebar ke segala arah mansion. Melihat gerakan ini, mata Su Li membeku lagi,
tapi dia tidak menyerang. Dia berkata dengan dingin, Tuan Li, gerakanmu ini, rumah ini mungkin mengira kamu sedang memprovokasi wajah dinasti Dahua. Begitu ada sebuah jika waktunya tiba, saya pasti akan melaporkannya ke Istana Kekaisaran. Oleh karena itu, Guru Li, mohon pikirkan penjelasannya terlebih dahulu agar Anda tidak lengah ketika penguasa dinasti saya tiba. Haha, jangan khawatir, Tuan Istana. Karena saya berani melakukannya, tidak ada alasan untuk takut. Semuanya tidak akan mempermalukan Anda. Setelah mendengar ini, ekspresi Li Tianhui hanya berubah sedikit, tetapi suasana hatinya tidak banyak berubah. Jelas, ancaman yang disebutkan Su Li bukanlah ancaman nyata di hati Li Tianhui. Beberapa menit kemudian, menyaksikan tuan dari keluarga Li kembali tanpa hasil, mata Li Tianhui akhirnya berubah sedikit, tapi itu saja. Senang menemukannya, tapi itu hanya masalah kata-kata untuk menemukannya. Pada saat itu, dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Guru, saya minta maaf. Saya sangat ingin membalaskan dendam cucu saya, jadi saya sedikit ceroboh. Mohon jangan tersinggung. Masalah ini salahku. Setelah aku menangkap orang itu, aku akan datang dan meminta maaf padamu secara langsung. Karena itu, Li Tianhui segera berbalik dan pergi tanpa menunggu reaksi Su Li. Melihat Li Tianhui pergi, Su Li tersenyum dingin. Setelah punggung Li Tianhui menghilang, dia keluar dari ruang kerja dan perlahan berjalan menuju suatu tempat jauh di dalam mansion. Dengan kekuatan keluarga Li, jika mereka serius tentang hal itu, seluruh rumah tuan istana akan berada di bawah pengawasan penuh, dan bahkan seekor lalat pun tidak akan terlewatkan. Chen Ye belum pergi, tapi dia tidak ditemukan oleh tuan dari keluarga Li di mansion. Su Li perlahan-lahan mulai menyetujui tindakan Tuan Chen. Jauh di dalam rumah dakian, di depan halaman yang mandiri dan tenang, Su Li berdiri dengan tenang. Selama 3 hari, Su Li tidak pernah pergi, persepsi mata dan jiwanya selalu terfokus pada rumah di halaman. Jika bukan karena kepastian bahwa Chen Ye masih di dalam, Su Li akan benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu. Padahal, dengan persepsi jiwanya, ruangan itu sebenarnya kosong. Tak heran, banyak ahli dari keluarga Li yang tidak pernah mengetahui keberadaan Chen Ye. Mengingat jawaban Chen Ye yang tidak perlu dipertanyakan lagi selama ujian hari itu, Su Li berpikir bahwa hanya Chen Ye yang mengetahui niatnya, jadi dia sengaja mengucapkan kata-kata seperti itu agar dia bisa melaksanakan perintah pangeran dengan sepenuh hati. Kini nampaknya pemuda ini memang memiliki kemampuan yang sulit ditandingi oleh orang awam. Bagaimana mungkin seseorang yang disetujui oleh pangeran menjadi tidak kompeten? Saya khawatir tidak ada di antara kita yang memikirkan hal ini, bukan? Su Li tersenyum masam, dan matanya langsung membeku. Pintu kamar dibuka dengan lembut, dan sosok Chen Ye perlahan muncul. Tuan muda, ada apa denganmu? Saat ini, wajah Chen Ye sangat pucat, dibandingkan dengan luka serius saat memasuki rumah, dia merasa lebih lemah, seolah-olah dia sudah gila akhir-akhir ini. Oh, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, Paman Su. Itu hanya konsumsi berlebihan. Chen Ye berkata dengan getir, dalam 3 hari, dengan bantuan kultivasi tingkat lanjut, dia mencoba yang terbaik untuk memurnikan aura misterius. Tidak hanya dia tidak membuat kemajuan sedikit pun, tetapi sebaliknya, dengan kerja keras seperti itu, pikir Su Li benar, dia sendiri hampir menjadi gila. Dari sini, dia juga tahu bahwa aura misterius tidak mungkin dimurnikan. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan tingkat kultivasi. Jika tidak mungkin untuk menyempurnakan karena masalah kultivasi, setidaknya Chen Ye akan merasa seperti ini selama proses pemurnian, tetapi faktanya adalah Chen Ye benar-benar tidak mengerti apa latar belakang orang ini. Itu jelas diperolehnya dari Istana Kaisar Kuno. Secara logika, itu seharusnya ada hubungannya dengan Istana Kaisar Kuno, tapi siapa tahu, meskipun energi Istana Kaisar Kuno digunakan, paling banyak, itu hanya bisa berhasil, menuruti perintahnya. Chen Ye sama tertekannya seperti sekarang. Tuan muda, Li Tianhui datang ke sini 3 hari yang lalu, oh, dia adalah kepala keluarga Li. Melihat Chen Ye baik-baik saja, Su Lika mengubah topik pembicaraan dan berkata. Mendengar ini, Chen Ye mengerutkan kening, dia sudah mengira keluarga Li tidak akan menyerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Tianhui yang datang sendiri. Chen Ye tidak bisa menahan cibiran, dan segera berkata Paman Su, ceritakan tentang kekuatan keluarga Li secara keseluruhan. Kepala keluarga, Li Tianhui, berada di tingkat keempat Tongsuan. Di seluruh keluarga Li, ada 2 Tuan Tongsuan. Selain itu, ada 7 Tuan Sangsuan, 18 Tuan Zongsuan, dan sisanya.
Prajurit di bawah alam Zhongxuan benar-benar tidak bisa menarik perhatian Suli. Kekuatan seperti itu memang tidak lemah. Pantas saja bisa menjadi kekuatan dominan di Dakian Mansion. Keluarga Li seperti ini, dan dua kekuatan besar lainnya juga harus memiliki kekuatan seperti itu. Jumlah master di rumah Dakian ini mungkin cukup besar jika Anda melihat seluruh dinasti Dahua. Tuan muda, Anda benar-benar tidak membutuhkan bawahan Anda untuk terlibat dalam masalah keluarga Li. Kali ini bukan ujian Suli. Bagaimana Li Tianhuai bisa begitu mendominasi di istana raja tanpa dasar dan keyakinan apapun? Jika sesuatu terjadi pada Chen Ye di sini, Suliwan akan disalahkan atas kematiannya. Tak perlu. Chen Ye tersenyum tipis. Tidak dapat disangkal bahwa keluarga Li sangat kuat, terutama tingkat kultivasi Li Tianhuai, yang masih lebih tinggi dari Shen Yishan saat itu. Belum lagi mencapai ranah Zhongxuan, peluang yang ditemui selama periode ini pun tidak sedikit, apalagi jenazah hantu secara bertahap menyerap kekuatan petir yang diperoleh selama transformasi jiwa, yang tentunya akan membuat jenazah hantu semakin kuat. Ditambah lagi, meski dia masih belum mampu melawan keluarga Li Tianhuai, bukan tidak mungkin untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanya perlu berhati-hati. Sangat sulit bagi keluarga Li untuk mempertahankannya. Di rumah Dakian. Sekarang yang harus diperhatikan adalah masalah fisik Ling Er. Hari ini adalah hari ke-15, malam bulan purnama. Mata Chen Ye menegang dan dia berkata, Paman Su, saya akan tinggal di selatan kota dalam beberapa hari ke depan, dan mungkin saya akan meninggalkan rumah Dakian dalam beberapa hari. Di sini, ada kalimat yang ingin saya sampaikan melalui mulutmu. Tuan muda, tolong bicaralah segera. Suli berkata dengan hormat. Chen Ye berkata itu masih yang ditanyakan Paman Chu kepada Chu Wuli hari itu. Ada perbedaan besar antara setia kepada orang tua dan setia kepada seluruh keluarga Chen. Saya tahu bahwa setiap paman tidak akan peduli dengan keputusan orang tua itu. Jika ada niat perlawanan, artinya semua orang akan mematuhi perintah saya saat ini. Tetapi jika hati tidak selaras, segala sesuatunya pasti akan berubah. Ini tidak diketahui, tetapi ini yang paling menakutkan. Oleh karena itu, saya berharap Anda masing-masing dapat berpikir jernih. Chen Ye berkata dengan sungguh-sungguh, jika ada yang tidak bisa berpikir jernih, maka Chen Ye memohon padamu untuk menekan ketidaknyamanan ini di hatimu. Suatu hari, Chen Ye akan memberikan penjelasan yang jelas kepada semua orang. Wajah Suli menjadi serius dan dia berkata, Tuan muda, jangan khawatir, kata-kata Anda akan tersampaikan kepada bawahan saya tanpa melewatkan satu kata pun. Terima kasih, Paman Su, aku pamit dulu. Mendengar ini, Suli buru-buru berkata, Tuan muda, kota ini sekarang penuh dengan orang-orang dari keluarga Li. Sebentar lagi akan gelap. Haruskah Anda menunggu lebih lama lagi? Atau, jika Anda ingin bertemu seseorang, bawahan saya akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Ayo. Dengan cara ini, targetnya terlalu besar, dan saya tidak ingin ada yang mengetahui identitas asli saya. Rumah Dakian berada dalam kekacauan. Meskipun keluarga kerajaan saat ini tidak memberikan perhatian yang cukup di sini, bukan berarti kekuatan lain tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, di permukaan, keluarga Chen mengendalikan rumah Dakian, kekuatan yang melawan keluarga Chen pasti ada di sana. Chen Ye harus waspada terhadap masalah asing. Kalau begitu, Tuan muda, berhati-hatilah dan jaga dirimu. Chen Ye mengangguk, melompat, dan dengan cepat bergegas keluar rumah. Suli berdiri di sana untuk waktu yang lama, setelah sekian lama, dia mengeluarkan manik sehitam tinta dari tangannya. Pikirannya tiba-tiba bergerak. Semburan energi yang dalam perlahan disuntikkan ke dalam manik itu di udara. Ia menyapu sisi timur rumah Dakian seperti kilat. Di luar kota, di puncak gunung yang rendah, seorang pria parubaya berdiri dengan tenang. Di belakangnya ada sebuah ngarai, yang mengejutkan, ada sebuah kamp militer. Ternyata garnisun Dakian Mansion ditempatkan di sini. Pria parubaya itu berdiri diam sampai matahari terbenam, dan hendak turun ke ngarai. Pada saat ini, bayangan menembus langit dari kejauhan, dan fluktuasi energi yang aneh membuat alisnya bergetar. Ketika bayangan itu akan tiba, pria parubaya itu muncul, mengulurkan tangan dan meraih yang pertama di tangannya. Bagaimana Suli bisa menggunakan manik roh pembawa pesan ini? Sambil memegang manik hitam itu, pria parubaya itu tampak sedikit serius. Segera, dia menggerakkan tangannya, dan energi misterius melonjak keluar. Setelah membungkus manik itu, informasi di dalamnya secara otomatis memasuki pikirannya. Ternyata Tuan Muda datang ke Dakian Mansion. Suara pria parubaya itu tiba-tiba dipenuhi dengan niat membasmi yang kuat keluarga Li. Jika Tuan Muda kehilangan sehelai rambut,
saya akan mencabutmu juga. Titik 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 titik. Setelah meninggalkan rumah tuan istana, dengan bantuan energi pedang surgawi, Chen Ye sepenuhnya menyembunyikan auranya dan dengan hati-hati berjalan melewati separuh kota. Ketika dia tiba di rumah Ling Er, malam telah tiba, tetapi pada saat yang sama waktu, tinggi di langit, Yuan-Yuan. Bulan tergantung. Cahaya terang menyebar lembut ke bumi, tapi menyebabkan aura dingin melonjak ke halaman kecil. 250.